Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Nur Aini dari kelas Farmasi E angkatan 23. Di sini saya akan mereview jurnal tentang aktivitas antibakteri ekstrak kulit jeruk sambal terhadap pertumbuhan Propionibacterium agnes dan Pseudomonas aeruginosa. Propionibacterium agnes dan Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri penyebab infeksi kulit pada manusia. Penanganan infeksi kulit dapat dilakukan dengan memanfaatkan kandungan antibakteri yang bersumber dari tumbuhan, salah satunya yaitu kulit jeruk sambal. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat adanya aktivitas kandungan antibakteri dan mengetahui konsentrasi ekstrak terbaik dari kulit jeruk sambal dan dalam menghambat pertumbuhan agnes dan aeruginosa. Kulit jeruk sambal yang digunakan sebanyak 1,4 kg. Kulit jeruk kemudian dicuci dan dikeringkan dalam waktu selama 5 hari dengan dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung. Setelah mengering, kulit jeruk diblender hingga menjadi serbuk simplisia. Simplisia kulit jeruk sambal diekstraksi menggunakan pelarut metanol. Teknis dengan perbandingan 1:3 sebanyak 60 gram simplisia direndam dalam 180 ml metanol selama 24 jam, kemudian ekstraksi disaring. Perendaman dilakukan kembali sebanyak 5 kali hingga diperoleh ekstrak bening. Filtrat dari ekstrak kemudian dipekatkan melalui rotary evaporator sehingga memperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental disimpan dalam wadah plastik. Selanjutnya dilakukan pengujian fitokimia yang bertujuan untuk memastikan adanya kandungan metabolit sekunder. Alat-alat dan media disterilisasi menggunakan autoklav. Media MHA ditimbang sebanyak 9,5 gram, media NA sejumlah 5 gram. Setiap media dilarutkan menggunakan Aquades 250 ml dan media NB ditimbang sejumlah 0,8 gram, dilarutkan pada 100 ml Aquades. Lalu media tersebut dilakukan pemanasan hingga mendidih. Peremajaan bakteri dijalankan melalui menginokulasikan satu osekultur murni bakteri akne dan aeruginosa dalam media agar. Isolat akne diinkubasi pada desikator dalam waktu 24 jam, sedangkan isolat aeruginosa diinkubasi selama 24 jam di inkubator 37 derajat Celcius. Suspensi bakteri dibuat menggunakan kultur isolat hasil peremajaan. Media NB steril sebanyak 25 ml diinokulasikan ke dalam botol kaca steril. Isolat bakteri akne dan aeruginosa diinokulasikan menggunakan jarum ose ke dalam botol steril yang berbeda. Suspensi bakteri aeruginosa diinkubasi pada rotary shaker 150 rpm. Suspensi agnes dimasukkan ke dalam desikator selama 24 jam. Pengukuran nilai absorbansi pada spektrofotometri UV panjang gelombang 600 nanometer dan memperoleh nilai absorbansi 0,8 sampai 1. Nilai absorbansi tersebut sama dengan jumlah sel bakteri sekitar 1,5 kali 10⁸ CFU atau mili. Metode uji yang digunakan melibatkan diffusan cakram dengan penggunaan uji NA dan MHA yang dituangkan pada cawan Petri hingga 15 ml. Selanjutnya dilakukan perendaman pada kertas cakram direndam selama 15 menit ke dalam masing-masing konsentrasi ekstrak. Selanjutnya, suspensi bakteri diinokulasikan ke dalam media uji menggunakan karton swab steril sehingga merata ke seluruh permukaan media. Rendaman kertas cakram diletakkan di media uji yang sudah diinokulasikan suspensi bakteri. Akne diinkubasi di dalam desikator dan aeruginosa diinkubasi pada inkubator dengan suhu 30 derajat Celcius. Pengulangan dilakukan sebanyak 4 kali, dilakukan pada satu cawan uji yang sama. Cara pengukuran zona hambat dilakukan 2 kali, yaitu ketika inkubasi 24 jam dan 48 jam. Hasil riset menunjukkan terbentuknya zona hambat pada media gambar 1, 2, 3, dan 4. Hasil analisis
Kruskal-Wallis mendapatkan nilai signifikan dengan 0,01. Ada perbedaan dari seluruh konsentrasi ekstrak terhadap ukuran zona hambat pada tabel 2 dan tabel 3. Zona hambat bisa terbentuk dikarenakan adanya senyawa antibakteri pada metabolit sekunder ekstrak kulit jeruk sambal. Pengujian fitokimia yang dijalankan memaparkan bahwa senyawa ekstrak kulit jeruk mempunyai metabolit sekunder, yaitu senyawa flavonoid, alkaloid, tanin, dan saponin. Berdasarkan hasil analisis Tukey, seluruh konsentrasi ekstrak kulit jeruk sambal berbeda nyata terhadap tetrasiklin atau kontrol positif, dan kontrol negatif DMSO 10% tidak membentuk zona hambat. Zona hambat pada konsentrasi ekstrak 10%, 20%, dan 30% memiliki rata diameter yang tidak berbeda nyata pada masa inkubasi 24 jam dan 48 jam. Konsentrasi 40% membentuk zona hambat terbesar tetapi tidak berbeda nyata dengan rata dengan diameter pada konsentrasi 30%. Berdasarkan hasil analisis Tukey, seluruh konsentrasi ekstrak kulit sambal berbeda nyata terhadap ciproclosasin sebagai kontrol positif, tetapi konsentrasi 10% tidak berbeda nyata terhadap kontrol negatif. Hasil analisis mengidentifikasikan bahwanya rata diameter pada konsentrasi ekstrak 10%, 20% tidak berbeda nyata, tetapi berbeda nyata terhadap konsentrasi ekstrak 30%. Dan 40% hingga waktu inkubasi 48 jam. Sedangkan konsentrasi ekstrak 30%, 40% juga membentuk rata diameter yang tidak berbeda nyata pada waktu inkubasi 24 jam dan 48 jam. Zona hambat dapat terbentuk karena adanya kandungan senyawa antibakteri dari metabolit sekunder ekstrak kulit jeruk sambal yang mampu menghambat pertumbuhan akne dan aeruginosa. Berdasarkan uji fitokimia yang dilakukan membuktikan bahwa kulit jeruk sambal memiliki senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, tanin, terperoid, flavonoid, dan saponin yang berperan sebagai antibakteri. Berdasarkan hasil penelitian, semua konsentrasi ekstrak kulit jeruk sambal dapat menghambat pertumbuhan akne dan aeruginosa. Perlakuan kontrol positif, kontrol negatif, dan konsentrasi ekstrak mempengaruhi secara nyata pada ukuran zona hambat yang terbentuk. Kontrol positif tetrasiklin memiliki zona hambat sebesar 15,925 mm pada akne dengan kategori kuat, dan kontrol positif ciproclosasin pada aeruginosa membentuk zona hambat mencapai 30,300 mm dengan kategori sangat kuat setelah waktu inkubasi 2 kali 24 jam. Nilai ini lebih besar dibandingkan semua perlakuan konsentrasi ekstrak. Hal ini dikarenakan kedua antibiotik yang digunakan merupakan golongan antibiotik yang sering digunakan untuk mengobati akne dan infeksi kulit. Tetrasiklin dan ciproclosasin juga termasuk antibiotik bespektrum luas dengan sistem kerja mengganggu proses sintesis DNA bakteri. Konsentrasi ekstrak 40% mampu membentuk zona hambat terbesar dengan kategori hambat sedang terhadap pertumbuhan akne dan kategori hambat kuat terhadap pertumbuhan aeruginosa. Semakin tinggi konsentrasi, jumlah senyawa yang terkandung semakin tinggi pula. Hasil analisis Tukey mengindikasikan bahwanya rata diameter zona hambat akne pada konsentrasi ekstrak 30% dan 40% tidak berbeda nyata, sehingga konsentrasi 30% merupakan konsentrasi terbaik dalam menghambat pertumbuhan akne dengan kategori sedang. Sedangkan pada aeruginosa, konsentrasi ekstrak 20%, 30%, dan 40% juga tidak berbeda nyata. Sehingga 20% merupakan konsentrasi terbaik dalam menghambat pertumbuhan aeruginosa dengan kategori kuat. Bakteri gram negatif aeruginosa mampu membentuk zona hambat lebih besar dibandingkan zona hambat bakteri gram positif akne dikarenakan perbedaan struktur dinding sel bakteri dan kemampuan sel bakteri terhadap kandungan antibakteri pada ekstrak kulit jeruk sambal. Struktur dinding sel bakteri mempengaruhi aktivitas senyawa antibakteri yang diberikan. Bakteri gram negatif mengandung lipid yang tinggi sehingga lebih sensitif terhadap kandungan alkaloid yang bersifat hidrofobik atau nonpolar. Berdasarkan hasil uji fitokimia, ekstrak kulit jeruk sambal memiliki senyawa metabolit sekunder alkaloid, tanin, saponin, dan flavonoid.
Zona hambat terbentuk karena metabolisme penghambatan dari metabolit sekunder ekstrakulit jeruk sambal. Masing-masing senyawa memiliki mekanisme antibakteri. Senyawa flavonoid dapat merusak dan menghancurkan permeabilitas dinding sel bakteri, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri. Alkaloid dimanfaatkan dalam bidang kesehatan sebagai antibakteri dengan menghambat pertumbuhan bakteri melalui penghancuran lapisan peptidoglikan yang mengakibatkan hancurnya lapisan dinding sel. Kemudian, sel akan mengalami kematian. Mekanisme antibakteri dari senyawa terpen seperti steroid dengan merusak membran sel yang mengakibatkan perubahan morfologi sel sehingga sel bakteri mengalami krisis. Minyak atsiri sebagai antibakteri bekerja dengan merusak struktur sel bakteri yang menyebabkan perubahan lemak. Rusaknya membran sitoplasma yang lama-kelamaan membuat struktur sel bakteri hancur. Kesimpulan dari jurnal ini, ekstrak kulit jeruk sambal dapat memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan aknes dan aeruginosa. Konsentrasi 30% merupakan konsentrasi terbaik dari ekstrak kulit jeruk sambal dalam menghambat pertumbuhan akne dengan zona hambat senilai 6,950 mm dan dikategorikan sebagai aktivitas sedang. Konsentrasi ekstrak 20% merupakan konsentrasi terbaik dalam menghambat aeruginosa dengan zona hambat senilai 12,325 mm dan dikategorikan sebagai aktivitas kuat. Jurnal ini sudah terakreditasi SINTA 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.